Jadi yang kita bahas, yang akan Bapak sampaikan hari ini yaitu tentang apa itu kepemimpinan, kemudian teori-teori tentang kepemimpinan, kemudian bagaimana menjadi pemimpin yang berhasil. Apa itu kepemimpinan? Nah, jadi sebelum kita ke kepemimpinan, sini ada dua bahasan dulu. Yang pertama itu ada yang disebut pemimpin, ada yang disebut dengan kepemimpinan ya. Jadi ada dua. Kalau pemimpin itu adalah orang yang memimpin kelompok, baik itu 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Kemudian pemimpin adalah jika seseorang mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi ada dua definisi di sini ya tentang apa itu pemimpin. Pemimpin itu bisa menjadi istilahnya ketuanya ya atau bosnya yang pertama itu kan yang memimpin kelompok tadi, atau bisa juga yang disebut pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Jadi tidak mesti harus jadi bos, harus jadi ketua dulu. Kalau bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan itu bisa disebut sebagai pemimpin. Kemudian ada yang disebut dengan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah suatu proses yang mengarahkan dan mempengaruhi serta melibatkan atau menggerakkan orang lain atau kelompok orang untuk mencapai tujuan seseorang atau kelompok dalam situasi tertentu. Ini tadi yang disebut kepemimpinan. Nah, jadi sebenarnya yang disebut dengan kepemimpinan itu secara umumnya itu adalah sebuah kemampuan ya. Jadi beda kalau pemimpin tadi itu orangnya ya. Kalau kepemimpinan ini adalah kemampuannya ya, kemampuan dalam diri seseorang. Ini ada 5 kelompok lah. Yang kelompoknya 4 orang mana? Itulah. Ya, jadi setelah ini kita melaksanakan lead game. Lead game itu estafet. Ada 5 pos. Jadi kita mengambil waktu yang paling cepat. Ada timernya. Terus nanti kita bagi kelompoknya, ada yang mainnya bertiga, ada yang 3 kelompok. Dibagi enak. Ada bertahan, bertahan. Ada yang bertiga, ada yang berdua kelompoknya. Terus pos pertama lah, perhatikan. Pos pertama tuh itu kan ada di parkiran Mas itu. Ya waktu. Yang menang hadiahnya Pansa. Ini deh. Gak lepas. Ulang. Bukan aku keingatan. Ayo. Ada bebetan. Aduh ya Allah. Menjadikan menggiring pemimpin masa depan untuk membiasakan diri dengan trisatya dan dasar dharma. Setelah itu yang kedua yaitu memberikan pengalaman dan ilmu saya kepada pemimpin masa depan. Dan yang ketiga menjadi pemimpin yang baik, visioner, bijak dan jujur. Terima kasih. Sebelum kita mulai, tepuk
Perlu orang, halo, perlu orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Contoh yang kalian pakai nggak dari atas, supaya cewek jilbab ya, bisa kalian bikin. Kita hidup di masyarakat. Mungkin skopnya kecil ya. Kalian mungkin berteman dengan 2 orang. Ini masih kelompok atau individu kalau 2 orang ini? Kelompok. Ya. Nah, apa sih dinamika kelompok itu? Ya. Oke. Dinamis. Ya. Ada, kalau kalian yang mengenal pelajaran sejarah atau pelajaran PKN, ada dinamisme, animisme ya. Ada orang yang percaya kalau di pohon itu ada penghuninya. Itu dinamisme atau animisme. Seperti orang di Papua ya, suku Dani kalau nggak salah, itu mereka meyakini bahwa di pohon rumbia you know, pohon sagu ya, makanan pokok mereka itu, di sana ada orang yang bersemayam, nenek moyang mereka. Ya, makanya kalau mereka ingin menebang pohonnya itu ada ritualnya. Nah, berarti dia meyakini ada kekuatan di situ. Ya, roh-roh yang bersemayam. Roh-roh yang bersemayam. Ya, itu namanya animisme. Coba saya pegang keris gini ya, kerisnya bisa berdiri. Ya, kemudian apa? Bisa lari-lari, botol. Ya, wayang bisa bergerak sendiri di dalam kotaknya itu, berkelahi dia. Wayang, tahu wayang ya? Yang dalang itu mainkan. Itu keyakinan itu dikatakan dinamisme. Coba kita lihat di belakang saya itu ada yang berputar. Ini nggak diputar ya. Berarti apa itu? Kipasnya lagi ngapain? Bergerak. Itu dinamis artinya. Tidak diam, bergerak. Itu namanya dinamisme. Kekuatan akan lebihnya gunung berapi saat itu meletus, orang di sebelah-sebelahnya oleh di situ. Nah, itu dikatakan dinamisme.